Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai acaranya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang berdiri yang di depan. Pertama, ini Ibu Duda. Ibu Duda adalah pengajar praktik kita di Guru Penggerak Angkatan 4 ya, Terus yang sebelah kiri Ibu Duda ada Bu Ayu. Bu Ayu adalah guru dari SD Rahman. Beliau sama Guru Penggerak di Angkatan 4. Berikutnya ada Bu Mega ya, Bu Mega dari SD Krian. SD Krian itu adanya di Lebak Wangi. Sama kami satu perjuangan. Berikutnya Bu Nani dan Pak Kansi mungkin semua juga sudah kenal. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tujuan kami mengundang Bapak Ibu dan tujuan kami berada di sini adalah untuk acara pembebasan budaya positif di sekolah, di mana dalam program Guru Penggerak ini dari bulan Oktober ya, sampai sekarang kita sudah mengerjakan modul yaitu modul 1 ya, di mana dalam modul 1 itu ada beberapa modul, ada satu yaitu referensi filosofi pendidikan di hadapan masyarakat, yang modul 1.2 nilai dan peran Guru Penggerak. Di sini saya tidak akan menegakkan teori, tapi hanya berbagi pengalaman saja bagaimana saya bisa menjadi peserta atau anggota Guru Penggerak. Jadi pengalaman saya itu akibat pandemi. Pandemi itu kan tidak ada kegiatan di sekolah, anak-anak belajar di rumah, dan di situ saya termasuk orang yang haus akan pengetahuan. Jadi pelatihan-pelatihan yang ada di SIMPK
PKB saya ikuti termasuk ini, dan akhirnya saya lari di SIM PKB terutamanya di guru penggerak. Tadinya saya sebelum ada isu-isu guru penggerak itu akan dijadikan kepala sekolah, saya tidak tahu bahwa akan larinya akan dijuruskannya ke kepala sekolah dan juga pengawas. Tapi saya pribadi tidak ada niat untuk menjadi kepala sekolah, tidak mau pokoknya ya. Iya belum itu tidak ya. Tapi dari pertama itu berpikir saya tujuan ikut guru penggerak itu hanya untuk menambah ilmu, menambah wawasan, terutama banyak teman juga, pengalaman juga. Kalau untuk mindset lari ke tujuan fokus saya ikut guru penggerak akan menjadi kepala sekolah. Takutnya begini, kecewanya karena peraturan dinas. Misalkan di suatu daerah kita, misalkan di Kabupaten Serang ini jumlah yang membutuhkan kepala sekolah misalkan 60, jumlah dari CGP kita misalkan ada 200 dari Kabupaten Serang. Apakah dari 200 ini harus ikut semua? Tentu saja kan tidak. Kan bagaimana peraturan dinas dan juga apa yang dibutuhkan selama kebutuhan kepala sekolah tersebut. Itu namanya pointer. Iya. Udah. Filenya di itu berbagi di nah di sini penasaran. Ibu nggak penasaran lagi? Bisa penasaran nggak? Penasaran nggak ini Bu? Ya penasaran. Kenapa harus ikut program CGP? Kan kebanyakan dari kita itu, saya tidak mau ikut CGP karena saya tidak mau menjadi kepala sekolah, termasuk saya. Padahal di sini kan kita abaikan saja, kita gantungkan saja. Kalau tidak mau menjadi kepala sekolah berarti kalau misalnya kita lulus nanti dan mendapatkan sertifikat, kalau kita tidak mau menjadi kepala sekolah, gantungkan saja di lemari yang punya. Nah, seleksinya bagaimana? Untuk mendapatkan atau syarat-syaratnya apa saja? Jika lulus seleksi nanti apa yang dipelajari dan bagaimana caranya? Sudah tadi ya. Nah, di sini ada regulasi. Apa itu regulasi? Yaitu aturan. Aturan di sini isu-isu tentang syarat menjadi CKS itu ada di sini, itu salah satunya. Sedangkan antara Kabupaten Serang, itu saya tidak di Kabupaten Tangerang, satu kepala sekolah saja memegang 3 sekolah. Akibat dari tidak adanya kepala sekolah, dan juga dari Kabupaten Tangerang dari Konyol ini ya, tidak ada yang mendapat satu pun peserta yang menjadi CGP, karena beralasan tadi itu saya tidak mau jadi kepala sekolah dan saya tidak bercita-cita menjadi kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah yang di Kabupaten Tangerang sudah banyak yang pensiun, dan akhirnya satu kepala sekolah memegang 3 sampai 4 sekolah yang harus dirangkul karena kekurangannya kepala sekolah. Dan selanjutnya, apa bangganya menjadi CGP? Salah satunya ini, kita itu bangga menjadi CGP bukan karena ingin jadi, catatan lagi di garis bawah ini, bukan karena ingin menjadi kepala sekolah. Tapi yang pertama yang tadi itu, iya, kenal sama Bunda, kenal sama Wahyu, kenal sama semuanya, yaitu mempunyai wawasan dan mengembangkan diri. Yang tadinya saya tidak bisa yang namanya mengoperasikan IT ini, watak saya itu sebenarnya otodidak. Saya tidak pernah otodidak, tidak pernah belajar, pegang HP pun saya tidak pernah, apalagi promosi dalamnya. Terpaksa dengan mengikuti menjadi anggota CGP, saya telah
mindsetnya harus berubah. Jadi kita itu jangan mengekang anak ya. Iya. Jadi kita harus belajarnya itu sesuai dengan aturan yang sudah dipaparkan sama rekan-rekan saya. Harus berpusat pada murid. Kenapa harus berpusat pada murid? Jadi kita itu harus mengetahui karakter anak. Bagaimana kita mengetahui karakter anak? Jadi apakah kita bisa mengendalikan anak? Menurut saya, si A misalkan menulisnya misalkan belum rapi, kita ajak ngomong, tulisnya yang betul, selesaikan. Apakah dia itu langsung nurut dengan kita? Dengan terpaksa ya, terpaksa kayak iya. Kenapa bu? Kenapa gitu? Kenapa ya? Kalau ini kenapa? Ya. Lanjut ya. Teori-teori ini sudah dijelaskan, jadi saya singkat aja. Nah, dan selanjutnya bagaimana caranya dan syaratnya apa saja supaya menjadi bisa ikut mendaftar sebagai CGP. Ibu bapak semuanya punya SIM PKB. Ya bu ya. Kalau misalkan kita tidak tahu apa sih SIM PKB, kita tanya sama operator. Kalau operatornya tidak mau, tuh bapak-bapak operator pasti sudah tahu. Kalau misalkan tidak tahu, lah ya jangan pelitlah sama guru-guru ya. Jadi kasih saja apa itu masuknya, kita masuknya di sini. Nah di sini. Nah, jadi di SIM PKB itu banyak pelatihan termasuk guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada guru berbagi dan belajar. Ya, menjelaskan ya. Nah di sini kami di sini masuk angkatan 4 di Kabupaten Serang. Ya, Kabupaten Serang angkatan 4. Kabupaten Serang termasuk angkatan 1 atau angkatan yang pertama ya. Di sini sudah buka lagi angkatan yang ke-5 dan yang ke-6. Kalau untuk Kabupaten Serang sepertinya belum ada ya. Jadi mungkin adanya di angkatan 7 dan angkatan 8. Kalau misalkan ibu bapak mau mendaftarkan, kita tunggu saja di angkatan yang 8. Jadi seleksinya sudah selesai mungkin ya. Di angkatan 6 ini masih ada waktu sekitar 18 ya, 18 Februari. Jadi masih ada. Tapi untuk Kabupaten Serang belum ada. Jadi jadwal seleksinya bisa dilihat ya bu ya. Selanjutnya, nah ini angkatannya. Apa saja yang akan dilakukan kita peserta baru? Yang ketiga verifikasi. Yang keempat pengumuman tahap 1, simulasi belajar dan pengumuman tahap 2. Untuk seleksi guru penggerak ada 5 yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu registrasi atau kurikulum vitae. Jadi kita harus menyelesaikan registrasi dulu, mengisi biodata, mengisi ESA. Jadi ESA ini kalau dari angkatan 1 sampai angkatan 4 itu ada 5 yang harus kita lewati. Tapi untuk angkatan 6 ini cuma ada 4. Ada 1 yang kita tinggalkan ya, yang tidak kita ikuti, yaitu tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik itu jadi dihilangkan untuk yang tahap 6 ini, dan waktunya juga dipercepat. Kalau kita kan 9 bulan, kalau di angkatan 6 ini hanya 6 bulan. Jadi akan di atau yang peraturan gitu ya. Kalau yang angkatan pertama, kedua, 9 bulan itu tanpa jeda, tanpa libur. Kalau kita alhamdulillah Januari ini dikasih libur ya. Ada dikasih tapi tugas tetap berjalan. Tapi alhamdulillah dikasih libur, dikasih istirahat. Nanti kita lanjut lagi bulan depan. Tanggal 7 ya. Kita mulai action lagi. Action setiap hari harus buka LMS, setiap hari harus mengerjakan tugas, setiap hari harus ya minta kerjasama dewan guru yang ada di sekolah, termasuk kepala sekolah dan lain-lainnya. Nah, untuk masuk
ada guru berbagi, ada SIM PKB, termasuk kita kalau misalkan ingin tahu mengenai PPG Prajabatan, kita juga harus masuk di SIM ini juga. Selanjutnya, Bapak Ibu sudah hafalkan dengan akun SIM PKB-nya? Kalau tidak hafal, kata saya tadi berbalik lagi, harus tarik lagi Bapak OPS-nya, tapi ditarikin yang secara halus ya. Ya, harus hati dengan hati. Nah, kalau sudah, jangan lihat fotonya, karena fotonya sesuatu banget. Nah, di sini kalau misalkan kita mendaftar dan setelah mengisi yang pertama itu ada pengumuman atau undangan. Nanti munculnya di sini. Bahwa di sini ada nama saya dan di situ ada tulis nama, nggak kelihatan ya saya juga. Iya, jelas saja ya. Jadi kalau misalnya kita sudah lolos seleksi, nanti ada undangannya seperti ini bentuknya. Dan harus, nah ini dia yang harus kita kerjakan. Ini ada 3 apa ya? Ada kurikulum, ada esai, ada yang sudah ya. Nah, ini apa perlu di kurikulum kita ini? Langsung aja ya, gitu. Kita skip. Ini soal-soalnya. Oke. Skip. Ini isi soalnya. Jadi soalnya ini ada soal pilihan ganda dan juga ada esai. Jumlahnya ada yang 17 atau 19 itu saya lupa ini. Nah, keterangannya seperti ini. Ada verbal. Nah, dan juga ada simulasi mengajar. Kalau sudah mengerjakan keempat tahapan itu ada simulasi mengajar. Jadi kita itu mengajarnya sendirian, tapi kita berhadapan dengan laptop yang di dalam laptopnya itu ada tim penilai. Ada 2 tim asesor yang jadi kita itu mengajarnya itu sendirian. Iya, sendirian berhadapan dengan bangku kosong, tapi ada monitor yang videoin kita dan harus menilai kita. Kadang saya juga agak grogi juga Bu. 2 orang yang penilai asesor tapi tidak langsung berhadapan. Sebelum mengajar itu kita isi esai dulu. Jadi dari esai itu apa yang sudah dituangkan di esai itu nanti akan ditanyakan langsung sama asesor. Jadi kita itu ngisinya itu asal apa tidak, sesuai apa tidak dengan yang kita ajarkan. Jadi saling berhubungan. Jadi kita ngisi itu tidak boleh asal-asal. Sedikit aja, di situ ada karakternya ya. Jawaban esainya itu ada 500 sampai 1000 karakter yang harus kita tuangkan. Jadi ya, kita lanjut ya. Nah, ini anggap saja Bapak Ibu yang sudah lolos dari simulasi mengajarnya. Banyak unsur yang dinilai. Dari sikap kita waktu mengajar itu dinilai. Bagaimana bagaimana ada penilaian.
kegiatan belajar. Jadi tugasnya setelah sekolah. Kadang sampai jam 12 malam kita masih buka-buka yang namanya LMS ini, ngerjain tugas. Kadang dibawa jalan-jalan juga. Oke, selanjutnya ya, kalau Bapak Ibu punya akun belajar ID, dipergunakan saja. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Hanya berbagi pengalaman sedikit yang sudah saya alami dan juga teman-teman. Mungkin kalau pengalaman di lain ini Bapak Ibu semua lebih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Sino. Setelah saya mengikuti pengimbasan budaya positif oleh Gunani Suryani serta rekan-rekan yang lainnya, saya mendapatkan pengetahuan baru tentang keyakinan kelas. Budaya positif yang harus diterapkan di sekolah, kebutuhan dasar manusia, serta tindakan restitusi untuk mengenai permasalahan murid yang ada di kelas maupun lingkungan sekolah. Semoga budaya positif yang sudah dijelaskan oleh Bu Nani dapat diterapkan di sekolah khususnya SDN Carenang 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsudin, Kepala UPT SD Negeri Carenang 1. Alhamdulillah, setelah saya mengamati serta menyimak tentang pengimbasan mengenai budaya positif oleh CGP Ibu Nani Suryani dan rekan-rekannya, yang mana dalam hal ini beliau telah memberikan kontribusi yang sangat positif untuk kemajuan di sekolah yang saya pimpin berkaitan dengan pengimbasan budaya positif, yang mana budaya positif sekecil apapun apabila dikembangkan maka akan menjadi pembiasaan yang sangat positif tentunya. Dengan itu kita berharap kegiatan ini harus berlanjut untuk anak-anak kita yang terbiasa dengan budaya-budaya yang kurang baik berkaitan dengan adanya IT misalkan, sehingga anak-anak kita kecenderungan kepada budget dan lain-lainnya. Maka dengan adanya budaya positif di sekolah ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik diterapkan untuk anak-anak kita, baik itu di kelas maupun di lingkungan, di masyarakat juga, sehingga imbasnya anak-anak kita akan menjadi anak-anak atau generasi yang terbaik, insya Allah. Terima kasih atas
kerjasamanya dari sekolah dan CGP, Bu Nani Suryani beserta rekan-rekannya yang telah memprakarsai kegiatan budaya positif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengimbasan yang sudah saya lakukan di sekolah saya, yaitu di UPT SDN Negeri Carenang 1 terkait modul 1.4, yaitu budaya positif. Saya Nani Suryani, CGP Angkatan 4 Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.